Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai acara pada sore hari ini, mari kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tentu tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Umi Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 nilai anti korupsi. Namun sebelum itu, perlu diketahui para hadirin, jika nanti selama acara berlangsung ada keadaan darurat, maka para hadirin bisa melewati pintu yang ada di belakang saya, lalu bisa menuju ke tangga darurat yang ada di gedung ini. Dan jika salah satu dari hadirin ingin pergi ke kamar kecil atau WC, bisa langsung ke tempat yang berhadapan dengan ruang lab kami. Baik, langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu nilai dan prinsip anti korupsi. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang penyebab korupsi tersebut. Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor dari penyebab tersebut. Lalu, ada faktor internal yang sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Lalu, kita ke nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 nilai. Yang pertama ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan yang terakhir ada keadilan. Lalu dalam prinsip-prinsip anti korupsi juga ada akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu tentang nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran ini sudah sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna kata dan perbuatan. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Karena
Tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosialnya. Bagi seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Lebih luas, contohnya, kejujuran secara umum di masyarakat ialah dengan selalu berkata jujur. Jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Lalu yang kedua ada kepedulian. Kepedulian ini berasal dari kata dasar peduli, yang artinya mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan usaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum, sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama, seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan tempat bekerja, baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial terhadap individu dan kelompok lain. Lalu, yang ketiga ada kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran yang dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian juga dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh orang pemimpin, karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah disiplin. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien dan tepat. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Yang kelima ada tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut atau dipersalahkan dan diperkarakan. Seseorang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, dan menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Lalu yang selanjutnya ada kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan yang ada dalam diri sendiri. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Lalu yang ketujuh ada kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya.
Dengan gaya hidup yang sederhana ini, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Yang kedelapan ada keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan. Serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Lalu yang terakhir ada keadilan. Berdasarkan arti katanya saja, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga dengan keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila kedua dan kelima, serta Undang-Undang 1945 yang di sana menyatakan adalah keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban apapun. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, keadilan tidak bersifat sektoral, tetapi meliputi ideologi. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Setelah berpanjang lebar kita membicarakan tentang nilai-nilai anti korupsi, maka izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan saya tentang prinsip anti korupsi. Yang tadi juga sudah saya bacakan di awal presentasi saya. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja di semua lembaga yang mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi de facto maupun konstitusi de jure. Baik pada level budaya, individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu, akuntabilitas publik dalam arti yang lebih fundamental menunjuk kepada kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja. Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain akuntabilitas program, proses, keuangan, dan outcome, hukum, dan politik. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Lalu yang kedua, ada transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang.
Dalam proses transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi yang ada di kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan atau anggaran pendapatan dan alokasi anggaran belanja, proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan atau pemungutan dana. Mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan lebih khusus bagi proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek yang dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja pembangunan. Lalu yang ketiga ada kewajaran. Prinsip kewajaran ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting: komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas atau off budget. Fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money. Untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan, anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Penerapan sifat informatif agar dapat tercapainya sistem informasi, pelaporan teratur dan informatif. Sistem informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. Yang selanjutnya adalah kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan juga masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya.
Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang kelima, ada kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi, yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Namun, jika tidak ada, saya akan melanjutkan penjelasan saya. Karena sepertinya tidak ada yang bertanya, maka saya akan melanjutkan penjelasan saya. Tapi kali ini saya akan membicarakan tentang kasus korupsi yang sudah lama terjadi. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang korupsi Hambalang. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor itu membeberkan fakta persidangan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Andi Malarangeng. Anggaran Hambalang membengkak semula dari 125 miliar menjadi 2,5 triliun. Menurut beliau, Andi Malarangeng sebagai menteri ingin mengubah konsep pembangunan sehingga menambah anggaran. Dari arahan terdakwa mengenai spesifikasi dan standar internasional pada proyek P3SON menimbulkan bertambahnya kebutuhan anggaran. Majelis Hakim menyebut di lantai 10 Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora pernah digelar pertemuan pemaparan konsep proyek Hambalang. Andi Malarangeng yang di sini sebagai menteri mengusulkan proyek Hambalang dapat digunakan oleh atlet junior dan senior berskala internasional serta juga venue untuk olahraga ekstrim. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wafid Muharram, Lisa Lukitawati, Deddy Kusdinar, Rio Wilarso, Muhammad Arifin, Asep Wibowo, dan Anggreni Dewi Kusumastuti. Andi Malarangeng juga disebut memberikan kekuasaan kepada adiknya, yaitu Andi Zulkarnain alias Coel Malarangeng untuk berhubungan dengan pejabat di Kemenpora. Menurutnya, Andi juga mengenalkan Coel kepada pejabat di Kemenpora. Hakim menilai meskipun terdakwa sudah membantah, tapi tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga dikesampingkan. Tidak hanya itu, Coel juga mendapatkan akses menggunakan ruang kerja Andi di lantai 10, gedung Kemenpora, untuk melakukan pertemuan dengan pejabat Kemenpora dan juga calon pemenang tender. Sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar tercatat pernah diungkap oleh Polri.
Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berikut deretan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Yang pertama itu ada PT TPPI, kasus korupsi pada penjualan kondensat oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian hingga 2,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 37,8 triliun. Mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Joko Harsono telah divonis selama 12 tahun penjara. Sementara mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno divonis 16 tahun penjara namun masih buron hingga kini. PT Asapri, korupsi terbesar selanjutnya dilakukan oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asapri. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga 22,7 triliun. Korupsi yang terjadi berupa pengaturan transaksi, berupa investasi saham dan reksadana yang dilakukan jajaran manajemen PT Asapri dengan pihak swasta. Perbuatan ini dinyatakan telah memperkaya pihak-pihak yang terlibat hingga triliunan rupiah. Dalam kasus ini, terdapat 7 orang yang dinyatakan telah bersalah dan menerima vonis awal 2022 lalu. Ketujuh orang ini yakni Adam Rahmat, Sony Wijaya, Bahtiar Effendi, Hari Setianti, dan Heru Hidayat. Mereka divonis 10 hingga 20 tahun penjara dan denda hingga 800 juta. Ketujuh orang ini juga dikenakan uang pengganti hingga 17,9 miliar. Sementara seorang lagi yang merupakan Direktur PT Hansen International, Beni Cokro Saputro, masih menunggu vonis di pengadilan. Lalu selanjutnya adalah korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga 16,8 triliun. Kasus ini terkuak setelah Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi yang merupakan kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Dalam kasus ini, terdapat 6 orang yang telah dinyatakan bersalah dan divonis seumur hidup pada 2020 lalu. Keenamnya yaitu Hari Prasetyo, Hendrisman Rahim, Syahmirwan, Joko Hartodeto, Beni Cokro Saputra, dan Heru Hidayat. Namun dalam upaya banding, Pengadilan Tinggi meringankan hukuman Syahmirwan dan Joko Hartono Tirto menjadi 18 tahun penjara, serta Hari Prasetyo dan Hendrisman Rahim menjadi 20 tahun penjara. Sementara itu, Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat tetap divonis seumur hidup karena banding yang mereka ajukan ditolak oleh majelis hakim. Lalu ada Bank Senturi. Kasus ini merupakan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar 7,4 triliun. Salah satu yang terbukti bersalah adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, yang telah divonis 15 tahun penjara. Kasus ini masih berjalan dan menyeret banyak nama. Lalu ada kasus Kota Waringin Timur. Kasus ini menyeret Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, dan masih diproses di KPK. Berdasarkan perhitungan, kerugian negara mencapai 5,8 triliun. Kerugian negara dihitung produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan besar. Sekian penjelasan yang panjang lebar dari saya. Semoga dapat dimengerti dan difahami. Apabila ada pertanyaan setelah ini bisa lewat media sosial saya. Apabila ada kesalahan dari
tutur kata saya atau penjelasan saya terlalu cepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.